pagi para penonton YouTube Konvergensi Media Berita Kota Makassar. Kembali lagi juru kamera Nur Hamzah menyampaikan laporan situasi arus lalu lintas di wilayah Kota Makassar pagi ini Selasa 17 Januari 2023. Cuaca di Makassar pagi ini tampak cerah. Aktivitas warga khususnya pengendara di jalan raya cukup ramai. Seperti yang terpantau di pertigaan ruas Jalan Kajal Walido dan Jalan Kartini, tak jauh dari Gereja Katedral Makassar. Arus lalu lintas di titik ini tampak tersendat. Hal itu diakibatkan oleh adanya razia yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap pengendara, baik yang tidak menggunakan helm maupun yang tidak dilengkapi dengan surat-surat berkendara. Sebagian di antaranya langsung diberi sanksi tilang. Tetap berhati-hati saat berkendara, semoga selamat sampai tujuan. Jangan lupa bagi pengendara sepeda motor untuk selalu membawa mantel agar terhindar dari hujan yang bisa saja terjadi. Memang terlengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga Anda dan kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan seluruh aktivitas kita hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Berjumpa kembali di channel YouTube Konvergensi News 1 Informasi 4 Media. Bisa dibaca, bisa dengar dan yang pasti bisa ditonton. Kembali bersama saya Muhammad Irwan Lupus. Bapak pemirsa, pada edisi kali ini Selasa 17 Januari 2023 saya akan menyampaikan sejumlah informasi yang telah diterbitkan di Harian Berita Kota Makassar edisi cetak. Informasi pertama datang dari Kabupaten Pindrang. Dinas Peternakan dan Perkebunan Disnak Kabupaten Pindrang menggelar sosialisasi dalam rangka mengantisipasi penyakit jembrana di Kelurahan Kassa, Kabupaten Pindrang, Senin 16 Januari 2023. Ini sosialisasi ini dilakukan setelah kasus PMK penyakit mulut dan kuku mulai mereda. Nah, peternak sapi di Kabupaten Pindrang kembali diminta untuk mewaspadai varian penyakit baru yang menjangkit hewan ternak sapi. Karena Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Dr. Hewan Elvi Martina di sela-sela kegiatan sosialisasi mengungkapkan bahwa varian yang dinamai penyakit jembrana ini dapat menjangkiti hewan ternak sapi mengkhusus pada ternak sapi jenis sapi Bali. Nah, oleh karena itu pihak Disnakbun mengimbau kepada para peternak sapi untuk senantiasa waspada dan ketika ada gejala-gejala yang kemungkinan terjangkit penyakit jembrana ini untuk segera dilaporkan di Dinas Perkebunan dan Peternakan dan Perkebunan untuk segera dilakukan antisipasi agar tidak menjalar kemana-mana karena ini merupakan penyakit yang cukup berbahaya bagi hewan ternak dan tentunya ketika yang terjadi akan membuat kerugian kepada para peternak, terutama peternak di daerah setempat. Berikutnya pemirsa, informasi datang dari Kabupaten Tanah Toraja, khususnya Kota Makale. Mantan legislator DPRD Tanah Toraja, Andarias Buntu Tasik menyoroti proyek pekerjaan infrastruktur jalan ke objek wisata Olon yang tidak selesai tepat waktu. Ini kepada BKM Senin, Andarias mengatakan infrastruktur jalan menuju objek wisata Olon tahun 2022 lalu itu sebenarnya telah mendapat bantuan dari Pemprov Sulsel sebesar 22,5 miliar. Termasuk subsidi tiket penerbangan rute Balikpapan Bulukumba. Oleh karena itu menurut Andarias, karena sudah dapat bantuan dari Pemprov mestinya bisa selesai tepat waktu. Tapi justru yang terjadi kan tidak demikian karena anggaran yang 22,5 miliar itu diperuntukkan untuk kerabat beton 5 km termasuk jembatan plus 6 km pelebaran jalan. Tapi faktanya di lapangan tidak demikian dan belum selesai. Nah, bahkan di penghujung tahun kemarin Gubernur Sulsel juga kembali mengucurkan anggaran untuk proyek ini sebesar 27 miliar. Nah, ini anggaran yang begitu besar mestinya itu di samping bisa selesai tepat waktu, juga kualitas proyek mestinya bisa lebih ditingkatkan. Tujuannya agar proses penggunaannya bisa juga lebih lama. Karena di samping warga setempat menggunakan ruas jalan ini, juga para wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara, juga lalu lalang di sekitar wisata Olon ini. Oleh karena itu, Andarias berharap para pelaksana proyek untuk senantiasa mengedepankan kualitas. Jangan terlalu banyak mengejar keuntungan, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat
dan juga objek wisata di Olon ini bisa terus diminati ketika infrastruktur jalannya bisa lebih baik. Nah, itu yang pemirsa. Kemudian kita ke halaman utama pemirsa. Di halaman utama ini terkait dengan masih kita bicara soal model. Ini adinda kita Andi Astagina Nathaniela Saifan yang saat ini tercatat sebagai siswi SMA Negeri 1 Makassar. Ini meraih sejumlah prestasi. Ini kalau dalam kehidupan sehari-harinya Andi Astagina ini rupanya ayah ibunya cukup sibuk. Tapi justru dengan kesibukan ayah ibunya tidak mengurangi atau menurunkan semangatnya untuk tetap berprestasi. Justru sebaliknya, semakin sibuk ayah ibunya, justru dia semakin berprestasi. Nah, ini menurut dia, kemandirian itu mutlak dimiliki oleh seorang anak. Artinya tidak selalu tergantung pada ayah ibunya. Dia harus menggali potensi yang dimilikinya. Apalagi memang ayahnya juga sibuk, tapi dukungan, support juga selalu ada. Nah, oleh karena itu, dengan sifat kemandirian, nanti juga potensi yang ada pada diri kita itu akan bisa kita gali dan kemudian bisa kita terus tingkatkan. Karena di usianya 17 tahun, ini Andita ini sudah begitu banyak berprestasi. Karena sejak umur 14 tahun dia sudah terjun ke dunia model. Ya, alasannya tentu sederhana. Pertama, karena banyak rekan-rekannya juga yang berprestasi di bidang modeling, makanya Gina pun ikut tertarik. Nah, kepada adik-adik sekalian yang mungkin juga ingin berprestasi di bidang model ini, silakan mengenali potensinya. Dan berita yang sama juga bisa dibaca di koran digital, juga bisa didengar, bisa juga dinonton. Jangan lupa nonton juga channel pagi ini di YouTube dengan cara klik, share, dan subscribe Konvergensi News. Dan follow akun Berita Kota Makassar. Saya Irwan Lupus bersama kru Harian Berita Kota Makassar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda hari ini. Saksikan selalu Konvergensi News setiap hari di media terlengkap Berita Kota Makassar. Sampai jumpa.